Selamat pagi dan juga selamat datang kepada rekan-rekan media yang sudah hadir, baik yang ada di venue maupun juga yang ada di rumah secara virtual. Senang sekali hari ini saya Grace Tania dapat memandu acara Grand Launching Ayuga Indonesia. Dan ada pepatah yang bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang. Maka dari itu hari ini kita nggak hanya akan merayakan acara peluncuran dari Ayuga Indonesia, melainkan saya juga akan mengajak rekan-rekan semua untuk mengenal lebih jauh, mengenal lebih dalam lagi biar makin sayang dengan brand Ayuga ini sendiri. Dan bisa dilihat yang ada di rumah dan juga yang ada di venue, di samping saya sudah ada beberapa produk-produk favorit dari Singapura. Dan sesungguhnya Ayuga ada 11 kategori, kalau misalkan rekan-rekan media yang ada di tempat ini maupun juga di rumah bisa download dulu aplikasinya biar bisa lebih tahu lagi apa aja sih kategori-kategori yang ada di Ayuga. Tapi di sebelah saya ada 5 kategori. Tepatnya di sebelah kiri saya ada travel and outdoor, kemudian saya melangkah sedikit ada home and kitchen, dan di paling depan ada personal care. Ini biasanya perempuan-perempuan nih ya. Dan juga sebelum saya memulai acara ini lebih jauh lagi, saya mau mengajak semua rekan-rekan media dan juga rekan-rekan media di rumah untuk bisa mengunduh aplikasi Ayuga yang seperti saya sudah sampaikan dan juga meredeem gift card yang ada di goodie bag. Buat rekan-rekan media yang ada di venue boleh silakan dibuka goodie bagnya, di dalamnya sudah ada gift card, maupun yang ada di rumah sudah di email, boleh dicek emailnya sekarang juga dan kemudian dapat di-redeem di aplikasi maupun di website Ayuga Indonesia. Dan juga pastikan kalian sambil scroll-scroll juga biar lebih tahu dan kira-kira nantinya pada saat sesi tanya jawab mau nanya apa aja sih, karena hari ini kita akan mendatangkan speaker-speakers yang luar biasa. Dan selesai acara nanti dari aplikasi Ayuga akan ada lucky draw untuk 3 produk Ayuga dari harga 5 juta dan 1 juta rupiah menjadi hanya 1.000 rupiah. Luar biasa banget kan? Makanya langsung aja download dan redeem voucher gift yang sudah ada di email Anda maupun yang sudah ada di goodie bag Anda. Langsung saja kita akan mulai acara kita hari ini, Grand Launching Ayuga Indonesia. Rekan-rekan media yang sudah hadir maupun yang di rumah, saya akan langsung mengundang speaker-speaker yang spesial hari ini untuk menemani saya di depan. Saya mau mengundang Bapak Edward Yusuf selaku Group Chief Strategy Officer Konimax Group. Mungkin yang ada di venue boleh kita berikan tepuk tangan. Hai Pak Edward. Ini suaranya kalau halo kedengeran nggak ya? Kedengeran ya. Kedengeran ya? Oke. Berikutnya nggak cuma Pak Edward sendiri aja, tapi akan ada Pak William Firman selaku Managing Director Ayuga Indonesia yang akan bergabung bersama kita hari ini. Dikasih jarak Pak, agak berjauhan sekarang kita di era new normal ini. Mungkin boleh disapa dulu Pak William, teman-teman semua yang hadir. Ya, bisa kedengaran ya suara saya? Kedengeran. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada rekan-rekan media yang telah hadir di acara Grand Launching dari Ayuga Indonesia. Saya tahu memang situasinya bukan situasi yang favorable bagi kita untuk bisa berkumpul bersama dalam satu tempat, tetapi kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar. Jadi saya sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah hadir di sini. Bagi teman-teman media yang join dari virtual live streaming YouTube, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah bergabung. Dalam sesi ini saya berharap saya bisa menjelaskan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya kepada rekan-rekan media mengenai bisnis Ayuga di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak William. Dan last but not least, saya hari ini nggak perempuan sendiri aja di depan ini, saya akan mengundang Kak Cathy Sharon selaku selebriti dan juga entrepreneur. Hai. Selamat pagi Grace, selamat pagi Pak Edward. Pagi. Juga selamat pagi. Selamat pagi. Biasanya seger ya kalau misalnya ada perempuan yang cantik selain saya di sini, ada Kak Cathy Sharon. Thank you Kak Cathy. Mungkin sebelum kita mulai tadi Pak William udah menyapa teman-teman media.
Mungkin Pak Edward boleh disapa dulu dong semua rekan-rekan yang ada di venue maupun yang mengikuti secara virtual di rumah. Ya, tes. Pertama-tama saya mau panjatkan puji syukur ya pada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk kita bisa berkumpul di pagi hari ini dan sekalian berbagi di acara launching Ayuga. Saya juga mau ucapkan apresiasi saya kepada tim Ayuga dan juga rekan-rekan media dan Kathy ya yang sudah hadir walaupun situasinya ya kita berada di tengah-tengah pandemi yang harus kita hadapi sekarang. Kita di Konimax Group turut bersyukur ya karena di situasi seperti ini kita masih dapat melangkah maju dan memberikan kontribusi positif pada Indonesia dan salah satunya kali ini ya kontribusi kami melalui investasi dan establishment Ayuga Indonesia ini. Oke, mungkin buat rekan-rekan media sekali lagi Pak Edward Yusuf ini adalah Group Chief Strategy Officer di Konimax Group dan juga sekaligus berinvestasi di Ayuga Indonesia tepatnya. Mungkin tadi Pak Edward sudah sempat menjelaskan ya di Konimax saat ini di masa-masa pandemik ini so far cukup baik. Nah mungkin sama-sama survive tapi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Edward. Tapi kalau misalkan secara general nih Pak sebagai pelaku usaha khususnya dalam menyikapi konsumen sekarang khususnya di kondisi pandemik ini seperti apa sih Pak Edward? Konsumen ya, yang kita tahu perilaku kan berubah drastis nih. Tapi kalau pertanyaan itu cukup general, jadi tergantung industrinya. Gitu. Mungkin saya kalau ngomong barang-barang konsumen atau consumer goods, Ayuga kan termasuk barang-barang konsumen ya. Itu kaitannya dengan perilaku belanja konsumen sekarang. Jadi pada saat pandemi ini mulai kan semua orang ini shifting belanjanya lebih prudent, lebih berhati-hati. Artinya share or pocket money-nya ini lebih kepada barang-barang pokok atau barang-barang utama. Jadi bisnis yang berjualan produk-produk tersier itu ya mengalami menghadapi ancaman dan juga sekarang kita tahu ada protokol-protokol yang social distancing, PSBB dan lain-lain membuat orang tidak mau keluar rumah nih, dan cenderung ya stay at home. Maka dari itu pola belanja pun shifting kepada online transaction gitu. Nah itu stimulusnya untuk kenaikan e-commerce di beberapa bulan ini. Dan yang nggak kalah penting juga konsumen ini dia kita tahu nih ada di awal tahun pas pandemi mulai ini panic buying. Panic buying ini bisa mencakup ke barang-barang bukan hanya utama pokok tapi bisa ke tersier pun. Tapi setelah itu pola belanja dan spending ini mulai menurun dan kita sepertinya akan ya lihatlah bagaimana tahun depan dan terutama ini Ayuga mesti fokus ya kepada barang-barang. Kita kan kategorinya ada banyak, SKU-nya ada banyak. Jadi kita mesti fokuskan dan display produk-produk mana yang relevan. Ya, kan ada produk yang walaupun tersier oke, tapi mana yang fit terhadap new normal dari new lifestyle ini gitu. Dan terbukti di Singapura karena holding company Ayuga Indonesia kan ada di Singapura ya. Selama masa PSBB di sana dan pas pandemi mulai, itu mereka justru berkembang pesat gitu. Karena dia mempunyai jalur online-nya dan mempunyai variasi-variasi produk yang bisa diunggulkan di masa-masa ini. Berarti juga kalau bisa dilihat
mostly sekarang udah shifting termasuk salah satu di online. Dan menariknya di sini adalah kenapa sih Konimax mau berinvestasi di Ayuga ini dan kenapa memilih di Indonesia ini sih si Ayuga ini dihadirkannya, Pak? Mungkin saya berikan sekilas latar belakang kenapa Konimax Group bisa masuk ya di sektor ini kan. Ini Konimax Group memang sedang aktif dan di tengah-tengah punya inisiatif untuk mengekspansi pilar bisnisnya. Nah, salah satunya melalui diversification, baik secara horizontal maupun yang tidak jauh-jauh dari core bisnisnya. Dan kebetulan salah satu sektor yang ingin dimasuki ya teknologi sektor. Dan beberapa waktu lalu itu kita dipertemukan oleh satu company ini, venture capital company, dan diskusinya mengerucut kepada Ayuga, perusahaan bernama Ayuga. Nah, Ayuga ini perusahaan yang lahir di Singapura. Ya. Nah, untuk pertanyaan kenapa memilih Ayuga? Karena kita melihat Ayuga ini tidak seperti perusahaan e-commerce yang lainnya. Nah, kenapa begitu? Ayuga ini sebenarnya dikatakan e-commerce iya, tapi yang lebih accurate-nya adalah perusahaan direct to consumer, omni-channel, online dan offline retail. Ya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah direct to consumer, omni-channel, dan tentunya yang bisa dilihat di sini transparent pricing. Ya, kita lihat ada bisnis model yang belum pernah kombinasi antara direct to consumer dan transparent pricing ini Ayuga menjadi pionirnya. Dan bisa dikatakan kombinasi ini satu-satunya di Asia lah gitu. Asia Tenggara udah pasti gitu. Nah, mungkin nanti kalau tadi direct to consumer, omni channel, transparent pricing itu value propositionnya. Direct to consumer berarti barang-barang kita yang kita jual itu langsung didatangkan dari manufaktur. Ya, ratusan manufaktur yang merupakan mereka adalah produsen barang-barang internasional, merek internasional lainnya yang sudah terkenal di berbagai macam kategori. Yang nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak William. Kalau kita lihat jalur konvensional itu kan supply chain itu melalui beberapa layer gitu ya, banyak layer. Nah, kalau kita ini direct to consumer, direct to manufacturer, langsung gitu. Pabrik, platform, konsumen. Ya, itu salah satu reason kenapa kok kita bisa produk kita ini bisa murah gitu, dengan spek, quality, design yang sama dengan produk sejenis international brands lainnya. Bahkan harga kita bisa ya jauh lebih murah ya, kadang ada yang setengahnya, ada seperempatnya itu. Dan kedua, masalah transparent pricing. Seringkali dunia digital ini kan dikaitkan sama urusannya transparansi kan. Dan seiring dengan dunia yang semakin digital ini, transparansi ini mendorong transparansi. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau menolak perubahan itu atau kita mau embrace atau mau merangkul perubahan itu? Yang dunia semakin transparan. Ya, jawabannya ya, kita akhirnya berkomitmen untuk investasi di sini ya, kita tentu mau merangkul. Dan kebetulan memang Ayuga mempunyai identitas yang bisa merangkul perubahan itu. Dan bisa menerjemahkan itu menjadi opportunity. Dan ketiga, masalah omni-channel. Omni-channel kan berarti dia punya kaki online dan dia punya offline juga, punya online online platform dan offline store. Gitu. Nah, ini tren ke depan memang arahnya kombinasi integrasi antara online dan offline. Kita lihat beberapa tahun terakhir kan banyak bisnis konvensional offline
mau mempunyai channel digital, channel jualan digital. Sedangkan yang online kan terakhir ya mungkin 10 tahun itu kan dia online terus gitu. Tapi lama-lama pemain-pemain ini banyak menyadari sebenarnya the best combination dan bisa saling menunjang itu adalah kombinasi antara online dan offline. Kita lihat Alibaba, Amazon mungkin sebagai contoh yang pertama kali going from online ke offline. Nah itu memang terbukti gitu. Karena pertama ini secara operasional kan saling menunjang. Ya. Dan kedua banyak experience itu bisa ditawarkan kalau berbelanja offline itu yang nggak bisa ditawarkan kalau kita hanya jualan online, terutama kayak Ayuga. Ini mungkin banyak nanti ya potensial customer kita dan bahkan di existing customer kita di Singapura itu kan bertanya-tanya spek, desain sama quality kok bisa sama tapi kok harganya bisa jauh lebih murah gitu. Apa betul atau ini fake product atau macam-macam kan? Nah itu gunanya offline store adalah untuk meyakinkan dan supaya konsumen ini bisa langsung mengexperience touch and feel produk kita ini memang kualitinya at parity gitu. Itu kira-kira 3 hal itu nanti bisa lebih in depth dengan Pak William. Tadi ada kenapa Indonesia ya? Iya betul. Kenapa Indonesia? Oke. Ayuga ini kan lahir di Singapura ya. Singapura spending per kapitanya kan memang tinggi, spending power tinggi. Tapi Singapura kan dia market yang relatif kecil gitu. Makanya next step untuk international expansion daripada Ayuga, ya saya bilang harus masuk Indonesia, terutama Asia Tenggara. Karena market size yang besar, paling besar kita di sini. Dengan 260 juta jiwa dan GDP per kapita kita ini tahun lalu sudah 4.000 lebih sedikit gitu. Dan Indonesia ini kalau teman-teman tahu ya itu digitalization rate-nya itu paling cepat gitu, dibanding China sama India. Walaupun bisa dikatakan China ini 5 years ahead of us gitu, secara digital penetration dan usage. Tapi kalau dari rate itu kita unggul dibanding mereka. Seiring dengan perkembangan infrastruktur untuk mobile data service coverage di seluruh Indonesia, itu menunjang gitu. Dan yang nggak kalah penting adalah Indonesia ini pada tahun 2018 itu market size e-commerce itu sudah 20 billion dollar kan. Dan ini diprediksi di 2025, ini prediksinya dilakukan pas nggak ada COVID ya. Itu bisa tumbuh 7,5 kali lipatnya pada 2025. Jadi bisa 150 billion US. Tapi dengan adanya pandemik ini justru ini men-trigger online transaction dan sektor e-commerce ini lebih cepat lagi. Jadi mungkin nanti forecast-nya akan berubah gitu. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Indonesia kita tahu lah. Semua investor dan orang yang mau ekspansi di Asia Tenggara pasti melihat Indonesia menjadi destinasi investasi yang salah satu paling menarik gitu. Oke, kalau gitu luar biasa ya. Jadi cukup detail juga, ada beberapa hal-hal yang memang membuat khususnya dari Konimex Group mau berinvestasi di Ayuga ini, khususnya ada di Indonesia. Dan dari tadi berbicara lebih kompleks kan. Sekarang kita masuk ke apa sih produk-produk yang ada di Ayuga dan apa sih sebenarnya Ayuga itu sendiri. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada Pak William untuk bisa jelaskan lebih detail lagi apa sih sebenarnya Ayuga itu.
Ya, oke. Baik, terima kasih ya Mbak Grace. Tadi sebenarnya yang sudah dijelaskan oleh Pak Edward sedikit banyak sudah mencakup apa itu sebenarnya Ayuga. Cuma mungkin saya tambahkan sedikit, kalau kita berbicara mengenai apa itu Ayuga, mungkin ada baiknya kita melihat terlebih dahulu mengapa Ayuga itu berdiri, begitu ya. Kita di Ayuga melihat bahwa banyak pelaku usaha, khususnya di industri retail, masih lebih mengutamakan profit daripada value yang bisa diberikan kepada konsumen. Kalau kita berbicara value yang bisa diberikan kepada konsumen ya, artinya konsumen itu harus bisa memahami sebenarnya apa yang mereka dapatkan pada saat mereka membeli sebuah produk. Dan selain memahami, konsumen juga bisa merasakan manfaat dari produk yang dibeli. Dan melihat kebutuhan ini, Ayuga hadir di Singapura pada tahun 2017. Kita ingin menjawab sebuah pertanyaan bahwa sebenarnya berapa sih yang harus kita bayar untuk sebuah produk? Kalau kita melihat di retail konvensional ya, biasanya retail konvensional pada saat mereka masuk ke segmen untuk kategori produk rumah tangga dan gaya hidup seperti segmen yang kita lakukan di Ayuga, mereka bisa menaikkan harga jual sekitar 8-15 kali dari harga produksi. Sedangkan kalau kita di Ayuga, kita membatasi untuk kenaikan harga kita hanya di angka 1,6 sampai 2 kali. Atau dengan kata lain sebenarnya barang-barang kita di Ayuga itu bisa dikatakan lebih hemat atau lebih murah bisa sampai dengan 90% dibandingkan dengan tradisional retail. Tapi dengan harga yang terjangkau saja mungkin tidak cukup bagi konsumen ya. Karena kembali lagi kalau kita melihat kondisi pandemi seperti sekarang di mana pelaku usaha juga sedang lesu ya, industri-industri banyak yang sedang mengalami dampak dari pandemi. Apabila pelaku usaha perusahaan mengalami dampak dari pandemi, otomatis karyawannya juga pasti ikut terkena dampak. Kalau karyawannya ikut terkena dampak berarti pendapatan dari household di Indonesia juga terkena dampak. Sedangkan kebutuhan rumah tangga pasti tetap berjalan ya. Tidak mungkin kita bisa tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang secara premier tadi ya kalau yang disebutkan oleh Pak Edward. Maka harga yang terjangkau sudah pasti dibutuhkan. Tapi apakah pada saat konsumen mengeluarkan uang yang lebih murah, mereka akan expect barang dengan kualitas yang lebih jelek? Kan seharusnya tidak. Karena barang dengan kualitas yang terbaik itu yang diekspektasikan oleh konsumen. Nah, melihat kebutuhan ini juga kita lihat sangat relevan dengan kondisi yang terjadi sekarang. Sehingga Ayuga memutuskan untuk masuk ke Indonesia. Dan pada saat kita melihat Ayuga masuk ke Indonesia, ini juga kita melakukan sebuah research ya, terkait dengan berapa sih penetrasi dari barang-barang kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup. Kalau bahasa kerennya biasanya kita bilang home and living essentials. Di Indonesia sebenarnya dari segi penetrasi masih di angka sekitar 0,9% dari total GDP kita. Sedangkan kalau kita lihat di negara-negara maju lainnya, penetrasi dari barang-barang home and living itu sudah di atas 1% pastinya. Karena ini barang-barang kebutuhan rumah tangga. Berbeda dulu kalau saya sudah pernah di beberapa industri lainnya ya, di mana penetrasi contoh kalau kita bicara seperti industri finansial gitu ya, penetrasi di industri finansial pasti akan jauh lebih rendah lagi, sangat sulit karena di situ akan ada financial literasi. Tapi ini barang-barang pokok rumah tangga, ini bukan sesuatu hal yang orang harus memiliki sebuah literasi yang cukup gitu, karena ini adalah barang-barang pokok. Jadi Ayuga masuk ke Indonesia sudah sangat tepat. Sekarang berbicara mengenai kualitas ya, kalau kita mau melihat kualitas dari produk Ayuga, kita harus tahu terlebih dahulu sebenarnya Ayuga mendapatkan barang dari mana ya. Jadi untuk di Ayuga sendiri kita memiliki seleksi yang sangat ketat dalam menentukan pabrik-pabrik mana saja yang bisa bekerja sama dengan kita. Pabrik-pabrik ini harus memiliki beberapa kriteria yang sudah kita persyaratkan. Contoh, mereka harus memiliki extensive experience atau pengalaman yang panjang untuk bekerja sama dengan luxury brand. Kemudian mereka harus memiliki kualitas produk yang terjamin, after sales service yang baik. Nanti saya akan jelaskan juga sedikit mengenai betapa pentingnya after sales service untuk industri retail karena ini terkait dengan kepuasan konsumen. Selain itu, kapasitas juga penting. Karena kita tahu kalau kita mau melakukan sebuah bisnis ya, kapasitas dari produsen kita itu akan menentukan seberapa cepat kita bisa melakukan scaling up bisnis kita, seberapa cepat kita bisa membesarkan bisnis kita. Jadi dengan menggunakan kriteria tersebut, sampai dengan saat ini saya juga dengan bangga dan dengan sangat senang juga ya ingin menyampaikan bahwa kita memiliki lebih dari 400 pabrik saat ini di Cina yang bekerja sama dengan kita. Dan pabrikan-pabrikan ini memproduksi barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup. Jadi tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit oleh Mbak Grace, sempat go through ya produk-produk kita. Jadi kita ada produk untuk home, kitchen, travel outdoor, kemudian kita ada personal care yang biasanya memang lebih feminim ya barang-barangnya. Dan lain sebagainya. Jadi banyak barang yang termasuk mother and baby juga kita punya. Yang sangat sesuai untuk konsumen, di mana kalau konsumen mengharapkan sebuah kualitas produk digunakan dalam jangka waktu panjang untuk kehidupan, untuk aktivitas sehari-hari, maka Ayuga adalah, saya rasa adalah jawaban yang tepat.
Nah, tadi untuk mensummary saja apa yang telah disampaikan oleh Pak Edward, saya bisa katakan kalau apa itu Ayuga. Ayuga adalah retailer yang menawarkan barang-barang kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup dengan menggunakan transparansi harga. Tadi mungkin sudah disebutkan ya transparansi harga. Jadi saya tidak akan menyebutkan kembali mengenai itu. Itu mungkin kurang lebih. Oke, sedikit menarik tadi Pak William sempat menyampaikan ada after sales setelah konsumen membeli. Itu kurang lebih seperti apa mungkin detailnya Pak? Ya. Salah satu USP juga jadinya kan untuk konsumen untuk tertarik membeli di Ayuga. Betul. Nanti oke, kalau untuk yang after sales ini sebenarnya ada beberapa hal yang kita miliki ya. Jadi contoh jika ada konsumen yang membeli produk kita ya, kita memberikan free exchange atau return produk selama 30 hari. Jadi kalau ada konsumen beli produk kita, kemudian selama 30 hari berubah pikiran atau ingin mengubah, awalnya mungkin hari ini saya suka warna merah, besok saya suka warna biru gitu ya. Saya mau tukar barang dari merah jadi biru, silakan saja. Kita kasih waktu 30 hari. Tapi selain itu, kita juga memiliki garansi produk. Jadi produk di Ayuga memiliki garansi dari 1 sampai dengan 20 tahun. 20 tahun ya, jadi kita memang sangat serius dalam hal kualitas. Kita sangat serius juga untuk menjamin bahwa setiap konsumen kita itu mendapatkan kualitas barang yang terbaik dengan harga yang terjangkau. Oke, terima kasih banyak Pak William. Saya balik lagi ke Pak Edward nih. Pak Edward, kira-kira nih menurut penerawangan Pak Edward nih, kira-kira di masa-masa sekarang ini, kira-kira industri apa sih yang bakal jadi rising star untuk mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun 2021 nanti mendatang? Ya, kita kalau ngomongin industri, mayoritas memang lesu ya, tapi memang di setiap situasi pasti ada opportunity, terutama dalam situasi yang kurang mendukung, situasi ekonomi yang kurang mendukung. Nah, di antara lain yang pasti adalah e-commerce. Jangan yang seperti saya state di awal tadi, karena social distancing protokol, PSBB dan segala macam lainnya itu men-trigger online transaction. Jadi orang lebih pilih transaksi online untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan juga telekomunikasi. Banyak aktivitas yang biasa kita lakukan ini kan digantikan oleh online ya. Kita kalau meeting atau komunikasi dengan orang, semuanya ini digantikan oleh platform. Nah, itu kan semua memerlukan infrastruktur ini, telekomunikasi, telco, dan juga logistik hubungannya sama delivery barang. Online transaction meningkat, logistik pasti meningkat juga. Ya. Dan juga e-learning, ya sama, social distancing, maka sekolah-sekolah ya kan sekarang kayaknya kita pertama kalinya untuk menerapkan e-learning ini dalam skala besar. Dan beberapa perusahaan di Indonesia saya tahu yang berbasis e-learning itu ya sangat diuntungkan. Gitu. Dan juga industri yang di alat kesehatan dan multivitamin, suplemen juga diuntungkan. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini adalah boleh, dari situasi ini diuntungkan, taking advantage of the momentum. Tapi yang lebih penting lagi adalah sustainability ke depan gimana. Jadi jangan cuman taking momentum sekarang, tapi nanti setelah post pandemi bagaimana? Kan, jadi harus tetap remain dinamis dan bagaimana bisa sustain setelah itu. Agreed. Berhubungan tadi Pak Edward sempat menyinggung e-learning, di sebelah Pak William sudah ada Cathy Sharon, ya kan, selaku selebriti, entrepreneur, bahkan juga moms, yang mungkin hari ini juga baru saya menerapkan e-learning di rumahnya ya untuk anak-anaknya. Mungkin sebelumnya boleh di-share ke kita semua dulu nggak sih, kira-kira selama pandemik ini, khususnya sebagai seorang ibu, kemudian juga sebagai pelaku usaha, kan entrepreneur juga di bisnis Sada, ya kan, di kecantikan, di kosmetik. Kira-kira seperti apa sih sekarang situasinya Kak Cathy? Situasinya sih pastinya sangat berdampak ya dalam kehidupan saya secara keseluruhan, Grace. Jadi first of all dari segi pembisnis, memang saya adalah founder dan juga
CEO dari Sada by Cathy Sharon, which is Sada itu adalah produk kosmetik. Jadi produk kosmetik itu bukan kebutuhan pokok ya pada saat ini, masuk dalam kelompok kebutuhan tersier seperti tadi Pak Edward sempat mention ya. Jadi pada saat pandemi memang itu sempat membuat, meskipun saya perusahaan masih kecil ya, baru mau berusia 1 tahun bulan ini, tapi kita pada saat awal tahun ini kita tuh ibaratnya baru picking up bisnis, baru mulai lari nih ceritanya ya kan. Terus tiba-tiba terjadilah pandemi ini. Of course dalam segi sales menurun ya kan. Kemudian kita harus bagaimana caranya memutar otak nih di kantor, gimana caranya supaya kita bisa tetap jualan kosmetik dan gimana caranya supaya consumers, para pembeli juga merasa nyaman untuk mengalokasikan dana mereka untuk membeli kosmetik. Jadi itu yang membuat kita di kantor harus benar-benar brainstorming, menjadi lebih kreatif, lebih push each other untuk how to survive sih sebenarnya, how to make the business keep going. Ya untungnya sih sampai sekarang kita masih berjalan, kita akan berusia 1 tahun. Tetapi nggak hanya di kantor saja, saya harus ngubek-ngubek ya kan, untuk menjadi lebih kreatif dan lebih kritis. Tetapi my main job adalah sebagai seorang ibu rumah tangga. I have 2 kids, Jacob dan Carla, usia 7 tahun dan 4 tahun. Dan of course saya harus memikirkan bagaimana rumah tangga saya, anak-anak saya, dan saya pun bisa survive ya kan. Dari situ saya harus bisa critical thinking, creative thinking ya kan, dalam segi belanja first of all, because of course saya juga I am a consumer dan saya juga pasti ya kebiasaan belanja saya, kebiasaan pengeluaran saya pun juga berubah ya Grace. Selain itu, as I said, my kids juga di rumah terus sekarang 24/7, belajar hari ini, hari pertama sekolah ya kan. Jadi, I spend a lot of my time at home. Tadi saya juga baru jelaskan bahwa ini baru pertama kali saya keluar rumah untuk event. Sebelumnya, jadi hanya Ayuga yang bisa membuat saya keluar rumah untuk event ya. That's my first event. Ada deg-degannya juga gitu kan. Tapi overall, perilaku saya tuh udah berubah completely, dari segi belanja, dari ya what I do, kebiasaan sehari-hari udah completely shifting sih Grace. Oke, berarti juga dari segi pengeluaran untuk hal-hal yang kira-kira masih bisa di saving itu lebih picky berarti ya? Pastinya. So far seperti apa? Pastinya lebih picky, maksudnya kebiasaan tuh jadi completely berubah. So far sih ya, biasanya saya pasti ada namanya perempuan ya, pasti ada dana untuk hang out ya kan, untuk makan di luar. Sekarang itu kan hampir tidak sama sekali ya kan, apalagi pada saat masih PSBB kemarin sama sekali tidak. Ataupun anak-anak juga ya kan, dulu ada pengeluaran buat anak-anak kemana-mana, ini sama sekali tidak ada. Jadi mungkin kalau dulu-dulu ini contoh ya, kalau dulu pengeluaran ini digunakan untuk hangout, untuk shopping, atau untuk beli makanan yang sudah jadi, sekarang justru saya lebih banyak belanja kayak peralatan dapur, ngisi dapur. Sering masak jadinya ya, sering buat masak di rumah. Meskipun dulu lumayan lengkap dapurnya, tapi ada aja yang kurang gitu kan sekarang. Perempuan. Kemudian karena seperti tadi saya bilang, anak-anak 24/7 selalu di rumah, saya pun juga menghabiskan waktu lebih banyak di rumah, working from home, school from home. Itu membuat kita tuh harus bisa membuat rumah kita lebih nyaman mungkin, ya kan? Jadi, dan saya percaya ini bukan hanya saya aja ya, tapi saya juga banyak ngobrol sama teman-teman saya, dan saya juga lihat kayak di forum-forum gitu kan, bahwa emang sekarang tuh ibu rumah tangga lebih banyak kayak mengisi rumah, membuat rumah lebih nyaman, belanja barang-barang lifestyle, belanja tanaman, tanaman ya kan, yang dulu mungkin dulu sih kayaknya saya nggak punya tanaman di rumah, tiba-tiba sekarang udah mau jadi kayak hutan ya di rumah. Jadi banyak perubahan-perubahan belanja ya kan, consumer behaviornya tuh jadi berubah banget, dan saya beneran ya akhirnya belanja-belanja itu lebih picky sekarang, dan lebih mikirin kebutuhan yang di rumah perlunya apa ya kan, kebutuhan di dapur perlunya apa, lebih kayak gitu sih sekarang. Gimana cara supaya our home becomes more comfortable. Oke. Kembali lagi ke Pak William.
Tadi udah disampaikan ya dari Kak Kety lebih ke perilaku khususnya ibu-ibu udah mulai ngisi rumah, lebih saya mungkin udah ada isiannya di rumah tapi mau lebih cantik lagi biar lebihnya home livingnya dengan dekor-dekorasi yang tanaman-tanaman dan lain sebagainya. Nah mungkin dari Pak William bisa share ke rekan-rekan semua yang ada di virtual dan juga yang ada di tempat ini, bagaimana sih Ayuga tuh menyikapi perubahan perilaku masyarakat khususnya dari untuk bisa lebih smart buying lah. Dan salah satunya untuk Ayuga itu sendiri, boleh silakan Pak William. Untuk menyikapi perubahan perilaku masyarakat ya. Jadi sebenarnya ini cukup straightforward. Kalau kita lihat banyak orang yang sekarang melakukan aktivitasnya dari rumah, baik sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai karyawan ataupun pengusaha, mereka work from home, maka kita harus memberikan sebuah platform di mana masyarakat bisa dengan mudah melakukan pembelian barang-barang kebutuhan mereka dengan mudah dari rumah. Nah, oleh karena itu saya rasa dengan launchingnya Ayuga di Indonesia ini, kita juga menyediakan platform digital. Artinya kita memiliki aplikasi dan website. Untuk aplikasinya sendiri sudah tersedia baik untuk iOS ataupun Android. Nah, untuk memastikan bahwa pengalaman berbelanja dari konsumen ini menyenangkan di Ayuga, kami juga telah bekerjasama dengan berbagai macam service provider. Contoh kalau misalnya membeli produk di Ayuga, kemudian mau melakukan pembayaran. Pasti banyak yang bertanya-tanya kan, pembayarannya bagaimana nih, pembayarannya melalui apa? Kita di Ayuga sudah memiliki berbagai macam jenis pembayaran yang bisa dipilih sesuai dengan kenyamanan dari konsumen. Baik itu bisa menggunakan credit card, mau transfer bank, dompet digital, bahkan kita juga bisa melakukan pembayaran melalui minimarket. Jadi hampir semua tipe pembayaran yang ada di Indonesia itu sudah tersedia juga di Ayuga. Selain itu, pertanyaan selanjutnya adalah Ayuga ini kan kita memiliki online channel dan juga memiliki offline channel. Kalau offline channelnya tidak available, artinya tokonya tidak available di kota-kota yang ada di Indonesia, bagaimana masyarakat dari kota-kota tersebut mau melakukan pembelian produk Ayuga? Kita juga menyiapkan delivery services untuk di aplikasi dan website kita. Dan delivery services kita juga saya rasa sudah cukup lengkap, jadi bisa menggunakan delivery services untuk instan, dalam 1-3 jam barang bisa diterima langsung oleh konsumen. Bisa juga same day, jadi pesan hari ini, kemudian barangnya akan diantar juga hari ini. Next day juga bisa, jadi pesan hari ini, diantarnya besok, sampai dengan ada juga pilihan opsi yang umum yaitu reguler. Jadi dengan seluruh pengalaman berbelanja yang kita sediakan di dalam platform kita, ini juga menunjukkan bahwa komitmen kita sebagai brand terhadap kepuasan konsumen. Karena kembali lagi, Ayuga adalah e-commerce dan retailer. Dan kalau kita melihat e-commerce seperti Ayuga adalah e-commerce B2C. E-commerce B2C itu banyak sekali yang ada juga di pasar, tetapi mereka tidak memiliki brand. Banyak yang melakukan agregasi dari brand sebenarnya. Jadi menjual brand-brand lainnya. Sedangkan di Ayuga, seluruh produk kita itu adalah brand kita sendiri. Jadi ini memberikan sebuah urgensi kepada kita dan sebuah hal yang harus dilakukan oleh Ayuga bahwa kualitas dari produk itu menjadi nomor 1 dan kepuasan dari konsumen itu menjadi prioritas kita. Oke, menarik ya, banyak hal-hal pastinya sekarang juga kita semua apalagi nggak cuman ibu rumah tangga, saya juga sebagai yang masih single pun semuanya juga yang dulu yang mungkin udah online sekarang lebih dipermudah lagi dengan adanya kegiatan online e-commerce, khususnya ada aplikasi sendiri dari Ayuga. Mungkin kalau misalnya offline berarti ntar bakal ada offline-nya juga berarti ya Pak William ya? Ya betul, nanti kita juga akan dalam waktu dekat ini kita akan membuka juga offline store pertama kita di Indonesia. Dan nanti over the time seiring berjalannya waktu kita akan terus membuka channel-channel distribusi offline kita. Karena kembali lagi barang yang kita jual adalah barang-barang untuk rumah tangga. Yang orang sangat concern dengan kualitas dan fungsinya. Betul. Bukan sebuah barang yang hanya digunakan hanya sesekali saja untuk occasion tertentu, tidak seperti itu. Ini barang yang digunakan untuk kalau orang beli Ayuga mereka expect ini digunakan 5 tahun ke depan, masih tetap bagus barangnya. Jadi kita membutuhkan sebuah tempat juga agar orang bisa mengenal produk kita lebih dekat, bisa merasakan touch and feel dari produk kita itu seperti apa. Oke, jadi sebenarnya peranan offline store juga penting ya. Tadi seperti Pak Edward juga sudah sempat katakan, experience yang mau disampaikan kepada konsumen. Oke, baik. Balik lagi ke Kak Kety ya. Mungkin lebih ke tips kali ya untuk kita semua di sini. Bagaimana sih untuk survive di kondisi sekarang, khususnya sebagai pelaku usaha dan juga ibu rumah tangga untuk memanage kebutuhan keluarganya dan
pastinya kebutuhan-kebutuhan lain yang pasti nggak bakal terhindar nih selama masa-masa ini. Mungkin bisa di-share ke kita semua, Kak Katy. Oke, tips-tipsnya saya pun juga kadang harus bisa menahan diri ya. Karena ya jujur sejak kita lebih banyak waktu di rumah, of course kita juga waktu untuk online atau ya kan belanja online or even ya pokoknya our screen time jadi bertambah. Dan saya yakin gak hanya saya aja sih pasti ya. Itu screen time tuh bisa bertambah sampai berapa jam lebih dalam sehari. And most of it itu karena belanja online. Jadi keren banget sih Ayuga maksudnya bisa memberikan freedom bagi pembeli untuk menentukan barangnya mau apa, warnanya apa, mau return bisa, kemudian sistem delivery-nya seperti apa dan sistem pembayarannya pun seperti apa, karena itu membuat kita lebih nyaman sebenarnya ya. Nah untuk saya sendiri kalau misalnya tips jadi buyer atau pembeli, ya we have to be smart buyers, ya kan, kita harus cerdas dalam membeli barang, yaitu kita juga harus menentukan prioritas. Alokasi dana yang mana yang memang benar-benar harus diperlukan bagi keluarga, bagi saya. Jadi we really need to choose well. Dan dengan waktu lebih banyak di rumah, akhirnya kita tuh jadi bisa lebih banyak browsing, bisa membedakan barang ya kan dari toko ini gitu kan. Terus Lagi perempuan ya. Kan ya kan. Kemudian perbedaan kualitas barangnya seperti apa. Paling penting kualitas juga, tapi ada juga harganya lebih murah yang mana. Kemudian promosi. Tadi saya dengar Ayuga ada promosi yang keren banget ya. Nanti akan dijelasin ya. Nah, itu juga menjadi sebuah poin yang sangat penting yang menentukan kita akan pilih barang ini atau tidak nih, ya kan? Dan itu menjadi poin penting buat saya juga karena selain saya mencari kualitas, saya juga mencari harga yang benar. Sedangkan sekarang di pasar memang brand-brand besar biasanya lebih mendapatkan spotlight. Sedangkan kalau kita cari dengan cerdas dan cermat, kita bisa mendapatkan barang yang dengan kualitas sebagus dan lebih bagus dari brand-brand besar, malah kadang tetapi dengan harga yang lebih bersahabat bagi kantong kita. Jadi memang we really need to be smart dan kita harus nguak-nguak online gitu barang yang kita cari. Betul. Dan apalagi dengan hadirnya Ayuga udah pasti kualitas terjamin, harga juga bersaing. Karena tadi sudah disampaikan juga ada transparansi. Dan mungkin tadi juga Kak Katy udah sempat sampaikan ada promo. Nah lebih afdol kayaknya lebih baik promo itu disampaikan sama Pak William ya. Promonya yang dalam waktu terdekat ini apa aja sih Pak William? Oke. Jadi mungkin sebelum saya masuk ke promo ya, tadi soalnya sempat disebutkan juga oleh Kak Katy bahwa bagaimana kita harus bisa membedakan barang-barang mana saja yang menjadi pilihan buat kita ya. Saya ingin menambahkan sedikit barangkali ya, Ayuga sendiri juga kita coba membedakan diri kita sebenarnya dengan pemain yang lainnya yang ada di pasar. Tetapi pada saat kita berbicara kita ingin membedakan diri kita dengan pemain lain, perbedaan ini kan adalah perbedaan yang harus memberikan manfaat kepada konsumen. Karena setiap orang bisa develop their own business, they have their own differentiation, tapi tidak semua perbedaan itu memberikan manfaat gitu ya kepada konsumen ya. Jadi kalau di kita, nanti saya akan masuk ke promo karena itu salah satu bagian dari sini ya. Basically di kita itu ada 4 hal yang kita fokuskan. Jadi yang pertama itu tentu kita melihat bahwa masyarakat itu membutuhkan produk berkualitas, itu satu. Kemudian yang kedua, produk berkualitas ini harus diiringi dengan harga yang terjangkau. Sudah memiliki produk berkualitas, harga terjangkau, pengalaman berbelanjanya harus menyenangkan. Baru kemudian after sales services. Bagaimana cara kita mewujudkan ini untuk bisa membedakan diri kita ya dengan pemain lain yang ada di pasar. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan kualitas produk, kita menggunakan bisnis model yang kita sebut dengan ODM. Tadi mungkin belum sempat disampaikan juga. Jadi bisnis model kita di Ayuga itu kita namakan ODM. Mungkin rekan-rekan di sini juga banyak yang menanyakan apa itu sebenarnya ODM ya. ODM itu adalah Original Design Manufacturer. Ini Original Design Manufacturer adalah pabrikan kita sebenarnya yang bisa bekerja sama dengan Ayuga. Jadi kalau ditanya pabrikan Ayuga itu ada nggak sih yang selain ODM? Jawabannya tidak ada. Semua pabrikan kita adalah klasifikasi ODM. Klasifikasi ODM itu apa yang membedakan ODM ini dengan pabrikan tradisional ya? Kalau pabrikan tradisional itu biasanya mereka menggunakan kontrak manufacture dengan brand. Di mana pabrikan tradisional ini tidak memiliki kompetensi dalam melakukan product development, konsep, tetapi mereka hanya melakukan produksi. Sedangkan kalau ODM berbeda, ODM itu adalah pabrikan-pabrikan yang memiliki kompetensi dalam melakukan product development,
dan juga konsep pengembangan produknya. Sehingga lisensi dari produk ini semuanya dimiliki oleh pabrikan ODM. Nah, dengan menggunakan bisnis model ODM, otomatis kita bisa memastikan bahwa kualitas produk yang kita tawarkan kepada konsumen itu adalah produk-produk dengan kualitas terbaik. Karena perusahaan ODM itu adalah pabrikan-pabrikan ODM adalah pabrikan-pabrikan yang memang biasa digunakan oleh premium brand. Itu yang pertama. Jadi kualitas kita sudah dipastikan kualitas yang sama dengan kualitas dari premium brand yang mungkin masyarakat sering kenal ya di Indonesia ataupun regional di Asia. Yang kedua, terkait dengan harga yang terjangkau. Tadi kita menyebutkan berulang kali harga kita terjangkau. Kita menunjukkan harga kita dalam bentuk transparan pricing. Artinya, masyarakat bisa tahu berapa harga pokok produksi kita, berapa profit yang kita ambil dari setiap produk, berapa harga jual di traditional retail, yang dimana masyarakat bisa melihat bahwa beli di Ayuga itu memang lebih murah sekitar sampai dengan 90%. Tetapi kenapa kok itu bisa murah? Pertanyaan kan seperti itu ya. Karena kita melakukan pengelolaan distribusi dari pabrik ODM ke konsumer secara langsung, yang tadi disebutkan Pak Edward, direct to consumer. Dengan menggunakan distribusi secara langsung ini, otomatis operational cost kita itu jauh lebih murah. Dan ini kita saving, kita berikan sebagai value kepada customer kita atau konsumen kita, sehingga dengan harga jual yang jauh lebih rendah. Yang ketiga, pengalaman berbelanja, tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa kita ada online aplikasi, dan untuk promonya, ini saya akan masukkan di sini. Jadi memang agak panjang sebelum masuk ke promo ya. Nah, promonya kita ada beberapa promo yang sedang kita jalankan saat ini ya. Untuk masyarakat yang mau mencoba membeli produk kita, pertama kali itu akan ada potongan sebesar Rp150.000. Dan saat ini juga kita akan sedang ada diskon 17% off untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ya. Jadi untuk membeli produk kita dari tanggal 12 sampai dengan 22 Agustus akan ada 17% off. Start hari ini berarti ya 12 Agustus. Betul, ya? per hari ini. Mungkin itu tadi yang pertanyaan yang tadi ditanyakan ya. Ya bahkan juga tadi dijelaskan juga ya oleh Pak William, kenapa harganya bisa jauh lebih murah dibandingkan di harga-harga yang mungkin dengan kualitas yang sama di pasaran ya. Dan di sini saya juga sangat-sangat antusias banget karena ternyata banyak pertanyaan juga yang muncul dari virtual ya di area chat, di komen, banyak yang bertanya juga kepada para speakers kita hari ini. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali, pastikan untuk rekan-rekan media yang ada di tempat ini maupun juga secara virtual, pastikan kalian juga download aplikasi Ayuga dan juga follow Instagram ayuga.id di Instagram Anda. Karena kembali lagi kalau misalkan Anda download, kalian bisa berkesempatan mendapatkan penawaran spesial nanti di akhir acara. Langsung saja karena sudah ada yang bertanya, saya akan batasi untuk pertanyaannya hanya untuk 3 penanya saja. Saat ini kalau misalkan ada pertanyaan yang belum sempat saya sampaikan, mohon maaf nanti bisa langsung nanti di-emailkan saja ke tim marketing@ayuga.id. Langsung saja saya akan masuk ke pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya datang dari Catherine L ya. Hai Mbak Catherine. Pertanyaannya ini mengenai produk Ayuga. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih produk Ayuga terlihat sangat mirip dengan beberapa produk di pasaran? Itu pertanyaannya. Mungkin silahkan Pak William bisa dijawab. Oke, baik. Kenapa sangat mirip ya dengan produk dari brand lain yang ada di pasaran begitu ya? Tapi mungkin brand lainnya itu harus dispesifikan brand-brand yang kita tidak sembarangan brand sebenarnya yang mirip dengan kita. Hanya brand-brand yang premium yang kita tahu kualitasnya bagus, itu yang memang beberapa produk mirip dengan kita ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya ini masih berkaitan dengan bisnis model yang kita gunakan tadi, original design manufacture ya. Kenapa kok original design manufacture ini menjadi sebuah tren? Mengapa mereka memiliki kompetensi desain dari produk-produk premium brand? Mungkin pertanyaan itu dulu. Kalau kita lihat ya, kita lihat 10 tahun, 20 tahun ke belakang ya, di mana pabrikan pada saat di era-era industrialisasi ya, sampai dengan masuk ke era milenial, itu pabrikan yang mendominasi adalah pabrikan-pabrikan kontrak. Di mana brand kalau mau memproduksi produk, mereka harus memiliki tim product development, tim research and development, mereka mengembangkan sebuah konsep produknya seperti apa, mungkin ada juga dari engineeringnya, melakukan desain dari produk, estetikanya, kemudian diberikan ke pabrik yang dikontrak. Pabrik belum tentu bisa langsung produksi pasti. Mereka harus get back lagi ke brand, mengatakan, oh ini harus di-adjust, tidak sesuai, ini tidak possible untuk dilakukan produksi, biayanya terlalu mahal, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya menemukan suatu titik, oke, produk bisa diproduksi.
pada saat menemukan suatu titik produk bisa diproduksi, bisa dibayangkan itu berapa lama periode untuk menghasilkan produk tersebut. Bisa 1 sampai dengan 2 tahun barangkali untuk bisa menghasilkan sebuah produk yang bagus. Kemudian sebagai pabrikan mereka juga berpikir kalau ini dilakukan terus menerus mereka melakukan adjustment dari lini produksi disesuaikan dengan desain dari produk atau produk-produk premium yang sudah ada di pasar. Akhirnya daripada saya hanya memproduksi barang, saya sebagai pelaku bisnis di pabrik gitu ya, mereka juga berpikir ada nggak sih bisnis lain yang bisa kita masuki. Kalau saya sebagai seorang produsen pabrik, kan kemungkinannya cuma ada 2. Saya mau pergi downstream atau saya mau pergi upstream. Kalau saya pergi downstream, barang dari pabrik saya nggak usah jual ke brand, saya jual sendiri. Saya harus punya kompetensi marketing. Saya mau jual barang-barang dari pabrikan itu sendiri. Tapi itu sangat sulit. Bisa dibayangkan orang pabrik yang biasa mengelola pabrik gitu ya, pebisnis di pabrik, mulai masuk ke menjual barang, itu jauh lebih sulit. Mereka masuk ke upstream. Jadi instead of produk ini di-develop oleh brand, mereka sekarang melakukan development produk di pabrik itu sendiri. Karena over the time mereka juga mendapatkan produk dari premium brand dan mereka melakukan desain itu sendiri dan sekarang lisensi dari produk desain itu akhirnya menjadi lisensi dari pabrikan-pabrikan yang kita sebut dengan ODM ini, Original Design Manufacturer. Dan dengan memiliki lisensi pabrikan Original Design Manufacturer, otomatis produk yang diproduksi itu harganya akan sangat jauh lebih terjangkau. Kalau kita sebagai retailer langsung bekerja sama dengan pabrikan ODM ini, tentu pabrikan ODM yang terpilih ya. Karena apa? Kita tidak perlu membutuhkan ada research and development, kita tidak ada product development team, kita tidak ada engineering team, tapi kita langsung mengambil produk itu dari pabrikan-pabrikan yang berlisensi ODM, yang memiliki lisensi desain, dan kita langsung absorb produknya, kita lihat relevan untuk market Indonesia dan kita datangkan ke Indonesia. Jadi mengapa produk kita mirip dengan yang brand-brand lainnya? Memang mirip, tapi yang beda harganya ya. Karena harga kita pasti jauh lebih terjangkau. Karena other brand pasti mereka tidak beroperasi seperti kita. Mereka memiliki tim yang sangat kompleks. Mereka memiliki warehouse dan memiliki a lot of operational cost yang jauh lebih besar dibandingkan dengan cara kita mengoperasikan Ayuga. Mungkin itu jawabannya. Oke, cukup jelas ya sepertinya jawabannya. Bahkan juga pertanyaan berikutnya ini juga sudah menjawab pertanyaan yang ini nih, tentang kenapa harganya bisa jauh lebih murah. Dan untuk rekan-rekan media yang mau bertanya di virtual yang ada di rumah, boleh silahkan langsung chat aja di kolom chat yang sudah disediakan. Nanti tim kami akan bantu sortir dan bantu jawab pertanyaannya. Kami masih menunggu sekitar berapa? 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan terakhir dari Anda untuk dapat dijawab oleh 3 speakers di samping saya ini. Mungkin sebelumnya Pak Edward mau menambahkan dulu terkait dengan yang penjelasan Pak William tadi. Tadi kalau dari Pak William cukup lengkap ya, tapi dari penjelasan itu jelas. Saya tadi dengar dari poin yang Cathy Sharon bilang tadi masalah smart buying. Itu poin yang sangat bagus, dan Ayuga ini bisa dilihat di aplikasinya dan bisnis model kita ini kita memberikan tools untuk konsumen lebih lagi menjadi smart buyer. Karena sekarang yang tadi kita ngomong transparansi juga ya. Sekarang ini kita nggak mau seperti beli kucing dalam karung gitu. Betul. Ya kan? Semuanya bisa dikatakan glass box. Dan Ayuga memberikan tools itu kepada konsumen sekalian create awareness. What you pay is what you get. Jadi yang dibayar adalah the true cost of quality itu. Iya betul. Berarti Pak William juga sempat sampaikan ya, mungkin ada beberapa brand-brand lain yang karena mereka harus bayar cost-cost lainnya sehingga membuat harga itu jadi lebih mahal biasanya dengan kualitas yang mungkin sebenarnya sama seperti yang Ayuga punya. Dan ada lagi pertanyaan lagi dari Yovita Banggarbak, mohon maaf ya apabila ada kesalahan penyebutan nama. Yovita, pertanyaannya adalah bila kita memesan produk yang mudah pecah, bagaimana dengan pengiriman barang untuk yang ada di daerah? Jaminan diterima atau utuh atau ada packing khususkah untuk barang pecah belah? Mungkin bisa dibantu jawab Pak William? Ya, oke. Saya sangat senang ya mendapat pertanyaan yang cara membeli barang seperti ini ya. Jadi saya harap setelah saya jawab mungkin ada yang beli setelah itu ya barang. Ya mungkin habis ini ya, siap-siap.
Jadi jangan khawatir ya, kalau untuk prosedur kita sangat ketat dalam melakukan prosedur distribusi barang. Gudang kita sendiri juga memiliki standar yang sangat ketat. Kemudian kalau untuk barang-barang pecah belah kita memiliki proses handling barang yang berbeda dengan barang-barang yang non pecah belah. Apabila barang ini dikirimkan, kita juga memberikan berbagai macam pelindung terhadap barang ini. Jadi mulai kayak double wrap-nya juga sudah pasti ada. Di dalamnya juga kita melakukan pengecekan apakah barang ini masih shaky atau tidak. Karena barang pecah belah itu akan mudah pecah kalau dia masih shaky di dalamnya. Jadi di dalamnya kita harus pastikan barangnya sudah tidak shaky, kemudian kita berikan juga lapisan untuk wrap pelindungnya. Kemudian pada saat pengiriman kita juga sudah bekerja sama dengan 6 ya delivery service provider. Itu juga kita memberikan spesifikasi atau notifikasi khusus kepada delivery provider bahwa barang ini harus dihandle with care. Karena barang ini barang pecah belah. Kalau sampai barang ini masih sampai pecah pada saat diterima oleh konsumen, yang menurut saya itu akan sangat jarang terjadi. Tapi kalaupun sampai terjadi, jangan khawatir. Karena kan kita punya policy 30 hari, return and exchange. Jadi kalaupun mau dikembalikan ke kita, silakan saja. Apalagi kalau ini kasusnya bukan kasus karena berubah pikiran ya, ini kasus karena begitu diterima barangnya pecah. Jadi otomatis itu akan menjadi tanggung jawab kita bisa ganti dengan barang yang baru pastinya. Oke, berarti prosedurnya mereka akan kirimkan kembali atau bagaimana kurang lebih Pak William? Kita akan kirimkan kembali dan semua kosnya akan ditanggung oleh kita. Oke, baik. Cukup jawab. Oh ya, boleh, silahkan. Saya mau tambahkan saja karena di sini memang penting banget ya relationship gitu antara kita pembeli gitu sama toko ya. Dan ya biasanya kita punya trik atau tips masing-masing gimana caranya gitu. Biasanya apa beli dikit dulu, lihat oh nyampenya bagus gitu kan. Ya kan biasanya gitu, baru oh pembelian kedua lebih banyak lagi gitu. Nah tapi kalau saya sendiri di Ayuga, saya berbicara sebagai pembeli ya, dan saya sudah menerima box pengiriman mereka, itu saya setuju banget sama Pak William, itu rapi sekali dan saya memesan produk-produk pecah belah kayak mak-maknya lucu-lucu banget, ya kan untuk minum teh, untuk minum kopi, terus ada teapotnya juga. Karena kemudian, penting soal buat estetik foto ya di posting. Iya dong, sama vas gitu kan untuk naruh bunga cantik secara kita di rumah mulu ya kan. Jadi harus dipikirkan secara estetika gitu isi rumah seperti apa kalau harus selfie atau zoom gitu kan. Nah tetapi pada saat menerima boxnya itu this is my testimony ya, bahwa memang semuanya tuh di wrapping secara baik sekali, very clean, very neat. Dan emang isi boxnya tuh saya sampai lihat kayak wah ini kayak dikalkulasi juga ya, ini penempatannya seperti apa supaya emang dia tuh padat, compact dan aman gitu. Jadi pada saat diterima memang dalam kondisi yang baik gitu. Jadi ada boxnya, bubble wrapnya, memang rapi sekali Pak William. Jadi itu testimoni saya ya sebagai konsumen yang sudah mendapatkan box yang dengan pecah belah. Luar biasa, ditambah dengan testimoni loh. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong. Oke, mungkin sudah close ya untuk pertanyaannya ya. Tadi saya belum sebutkan, tadi sempat ada yang nanya juga soal harga jauh lebih murah, tapi sudah terjawab. RRA Anindita. Terima kasih untuk semua yang sudah bertanya hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan yang belum kami jawab atau belum sempat saya mention, boleh silahkan nanti bisa meng-email ke marketing@ayuga.id. Nanti tim marketing kami akan membantu menjawab pertanyaan Anda, khususnya untuk rekan-rekan media. Dan saat ini langsung saja, ini kita udah gak sabar banget karena tepatnya 12 Agustus launching website dan juga aplikasi dari Ayuga ini sendiri ya. Jadi saya mau mengundang untuk speaker saya hari ini untuk bisa berdiri, kita bersama-sama maju ke arah depan meja dan memperlihatkan kepada rekan-rekan khususnya yang ada di rumah secara virtual yang menyaksikan acara dan tayangan ini, dan juga untuk rekan-rekan media yang berada di area venue, saya persilahkan untuk dapat maju mendekat. Karena di sini secara resmi ya agak jaga jarak tetap ya semuanya ya. And anyway, kita semua di sini mematuhi protokol kesehatan, semuanya sudah dicek temperatur dan juga sudah menggunakan hand sanitizer, kita semua menggunakan masker dan juga face shield untuk menjaga keamanan dan kesehatan bersama. Mungkin kalau agak maju dan merenggang, ini agak nggak bisa ke depan lagi ya? Atau ya, atau mejanya kita take out saja ya. Mungkin agak bergeser Pak Edward dan juga Pak William, jadi biar letterbox yang ada di belakang bisa menyala.
Dan sekali lagi untuk rekan-rekan semua, mungkin boleh agak dempetan dulu deh, foto dulu, tapi agak jaga jarak sedikit, iya. Dan hari ini kita sama-sama akan menyaksikan dan menjadi saksi bahwa tepat 12 Agustus 2020 hari ini website dan juga aplikasi Ayuga resmi hadir untuk market Indonesia. Jadi kita secara spesial hari ini mau men-celebrate hal ini. Boleh kita mulai agak merenggang untuk bisa sama-sama membuka jalan untuk memperlihatkan letterbox yang ada di belakang ini. Dan buat yang gak megang kamera, boleh nanti kita berikan tepuk tangan meriah ya pada saat kita sama-sama menyaksikan prosesi penyalaan letterbox Ayuga. Oke, sudah? Cukup? Teman-teman fotografer aman ya? Blockingannya ya? Oke, belum. Ya sudah nyala, mati dulu ya, kita sama-sama hitung. Nah, oke. Melalui ababa saya, hitungan ketiga, 2, 1, boleh kita berikan tepuk tangan dengan ini bahwa aplikasi dan juga website Ayuga telah resmi hadir di market Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih, selamat sekali lagi untuk Ayuga Indonesia dan terima kasih untuk speakers kita yang luar biasa hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan. Dan tadi kita udah sama-sama mendengar banyak sekali penjelasan dari Pak Edward, Pak William dan juga Kak Kety Sharon perihal juga bagaimana untuk bisa lebih bijak lagi untuk menjadi smart buyer. Mungkin setelah sudah dinyalakan ini, teman-teman fotografer teman-teman media mau berfoto di area yang menyala ini? Nanti saja ya, kita masuk ke sesi berikutnya. Ayuga! Get your travel luggage, eye mask, and neck pillow at ayuga.id. Get your bed linen, furniture, home decor at ayuga.id. Get your pots and pans, utensils, and food storage at ayuga.id. Get all these and more at ayuga.id. Ayuga! Get your travel luggage, eye mask, and neck pillow at ayuga.id. Get your bed linen, furniture, home decor at ayuga.id. Get your pots and pans, utensils, and food storage at ayuga.id. Get all these and more at ayuga.id. Ini sudah ada bersama Ayuga! saya. Get your travel luggage, eye mask, and neck pillow at ayuga.id. Get your bed linen, furniture, home decor at ayuga.id. Get your pots and pans. Teman-teman virtual media yang ada di situ sudah standby menantikan. Mungkin mereka juga udah download aplikasinya dan juga mungkin udah sempat cek-cek juga website Ayuga. Tapi Pak Bedi mungkin boleh silakan share ke kami semua produk demo dari website dan juga aplikasi, silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin Jadi screen-nya ya? bisa diganti. Ya. Oke. Pertama kita harus download dulu ya dari Play Store or Apple Store. Lalu kita pilih untuk aplikasi Ayuga. Jadi yang akan saya jelaskan ada 3 hal. Pertama untuk registrasi, lalu ada promo dan lain-lain. Lalu ada promo code juga. Pertama untuk aplikasi, setelah masuk ke aplikasi kita pilih login atau register. Jadi login atau register ini kurang lebih mirip ya, tapi karena kartu yang digunakan sudah pernah diregister, jadi saya akan menggunakan login. Lalu setelah itu kita harus memilih untuk flagnya Indonesia. Karena nanti kalau pilih Singapura akan masuk ke aplikasi yang Singapura dengan menggunakan nomor Singapura. Lalu pilih nomor, type in nomornya. Jangan lupa tanpa menggunakan 0 di depannya. Lalu kita continue. Setelah itu kita akan menunggu OTP yang masuk. Sudah masuk OTP. Ini rekan-rekan yang di rumah boleh sambil registrasi, bahkan yang ada di area ini boleh silakan sambil registrasi ya. Ya, sudah masuk ke aplikasinya. Begini cara untuk register ataupun login sama. Lalu di sini kita bisa lihat di bagian featured ya. Di sini ada banner-banner kita dan setelah yang sudah dijelaskan oleh speaker sebelumnya, kalau kita ada 17% off untuk untuk HUT RI yang tahun ini. Berlaku hingga 22 Agustus.
bisa langsung kelihatan sebenarnya di produk-produknya. Kalau misalnya untuk yang 17% off di Agustus ini sudah langsung terlihat 17% off dan harganya sudah langsung di net off seperti itu. Lalu untuk cara membelinya, kita tinggal pilih produk yang kita inginkan. Misalnya kita memilih untuk furniture, gitu ya. Lalu kita pilih produk yang kita inginkan. Sudah. Lalu kita add to bag. Kita bisa memilih untuk warna-warna produk yang kita inginkan. Misalkan untuk yang bin bag tersebut ada coffee, almond, or dark gray, pink, navy, dan lain-lain. Tapi kalau pada saat di kanan bawah bisa dilihat, kalau tertulis notify me berarti produknya belum tersedia di sini untuk warna ini, akan masuk untuk batch selanjutnya, untuk pengimporan selanjutnya. Misalnya kita akan memilih untuk yang produk dengan warna almond. Oh, connectionnya ada sedikit trouble. Mungkin ntar kita coba refresh lagi. Oke. Mungkin dari tim bisa bantu. Coba di-connect lagi. Dan saya ingatkan kembali untuk rekan-rekan di rumah maupun yang ada di area venue, pastiin kalian juga registrasi ya. Dan seperti yang saya sudah infokan di awal, registrasi untuk nantinya kalian dapat redeem gift voucher yang ada di goodie bag Anda. Dan juga yang ada di rumah bisa melihat ya inbox di email Anda karena sudah ada gift voucher untuk kalian redeem melalui aplikasi. Jadi sebelum kalian redeem, pastikan juga kalian meregistrasi dulu. Sorry, mohon maaf, sebelum kalian redeem betul kalian harus registrasi dulu seperti step yang sudah disampaikan sebelumnya. Nanti akan lebih dijelaskan detail lagi oleh Pak Beni. Dan nantinya di after sesi ini saya akan menginformasikan ada produk-produk yang dimana harga awalnya 5 juta dan juga 1 juta. Hari ini untuk Anda semua yang ada di rumah maupun yang ada di venue bisa berkesempatan memiliki produk yang 5 juta dan 1 juta itu hanya dengan Rp1.000 saja ya. Jadi langsung saja di download aplikasinya, sudah tersedia di iOS dan juga di Play Store, di Apple Store dan juga Play Store. Kemudian nantinya langsung registrasi dan redeem gift voucher. Baik, kita juga mungkin bisa sama-sama melihat juga, mungkin yang udah register bisa lihat-lihat juga sambil cobain experience buka masing-masing kategori yang ada di dalam aplikasi. Jadi kalau misalkan saya udah sempat kepo-kepoin, itu ada banyak banget. Tadi salah satunya tadi udah saya lihat yang bikin saya menarik tuh bagian personal care karena biasa ya perempuan. Mungkin buat yang ibu-ibu yang bagian home and kitchen karena semua kalian bisa lihat dari segi transparansi pricingnya, dari bahannya semua itu dijabarin dan berapa penjualannya tuh juga semuanya tersampaikan dengan detail di dalam aplikasi. Nanti mungkin Pak Beni akan lebih detail lagi menjelaskan masing-masing detail yang ada dalam aplikasi. Bagaimana? Ya, mungkin kita lanjutkan untuk penjelasan apps-nya. Ya. Tadi sudah kita pilih warnanya ya, dan kita masukkan ke bag. Lalu akan muncul di bag. Oke. Mungkin bisa dibantu untuk connection-nya. Atau mungkin bisa diperlihatkan nggak melalui TV tapi hands on seperti ini. Baik, sekali lagi saya reminder kepada rekan-rekan semua kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab bisa nantinya langsung meng-email ke marketing@ayuga.id. Nanti tim marketing kami dapat bantu menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan semua yang hadir hari ini di virtual meeting press conference grand launching Ayuga Indonesia. Dan juga nantinya untuk rekan-rekan bersiap-siap untuk buka aplikasinya Ayuga karena nanti setelah ini saya akan mengumumkan
produk apa saja yang akan dibuat menjadi harga Rp1.000. Jadi produk-produknya ini adalah yang harganya 5 juta dan juga 1 juta. Terus udah gitu ada 3 produk. Atau mungkin ada yang boleh aku teaser dulu kali ya nama produknya. Oh ya udah nanti dulu. Oke, kita tahan dulu ya. Jadi biar surprise, pokoknya standby terus aja di aplikasi Ayuga dan redeem voucher, gift voucher yang sudah ada di goodie bag dan juga di email Anda. Karena nantinya gift voucher itu bisa jadi free ongkir buat Anda ya yang ada di virtual meeting kita hari ini. Dan juga seperti yang kita ketahui ini adalah e-commerce pertama yang berani untuk memberikan detail harga. Yaitu hanya di Ayuga aja. Jadi kalian bisa lihat, sebenarnya kalau misalkan lihat di aplikasinya ya, itu benar-benar didetailkan berapa detail harga masing-masing bahannya. Tadi misalkan contohnya bin bag itu dikasih lihat semuanya, bahkan jatuhnya berarti profit yang didapatkan dari Ayuga itu semuanya dapat terlihat oleh semua yang menyaksikan di aplikasi tersebut. Dan selain itu juga untuk asal pabriknya tadi juga sudah disampaikan untuk memproduksi setiap produk dari Ayuga dengan kualitas yang baik tapi dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Apalagi di kondisi yang sekarang kita harus menjadi smart buyer, kita harus lebih bijaksana lagi dalam berhemat mengatur keuangan dan lebih baik kita dapat produk yang kualitas yang bagus tapi dengan harga yang berkualitas dan dengan adanya dan hadirnya Ayuga di Indonesia tepatnya bisa menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan produk-produk yang berkualitas baik dengan harga yang terjangkau. Dan tadi juga nantikan beberapa update-update terbaru dan surprise-surprise apa yang mau disampaikan dan diinformasikan oleh Ayuga. Salah satunya tadi sempat disampaikan oleh Pak Edward dan juga Pak William kalau akan ada offline store. Nah, kepoin aja terus, follow dulu Instagramnya ayuga.id di Instagram Anda. Kemudian tunggu saja update-update terbaru dari feed maupun Instastory Ayuga. Dan juga ada banyak promo-promo menarik khususnya start dari hari ini itu akan ada promo diskon 17% untuk menyambut kemerdekaan. Oke, bagaimana? Sudah bisa? Langsung saya silakan Pak Beni. Baik, kita lanjutkan. Lalu setelah tadi add to back gitu ya, kita klik next. Lalu setelah itu kita masukkan promo code dari promo code yang sudah disampaikan sebelumnya yaitu new 15 untuk produk-produk total pembelian di atas 1,5 juta rupiah dengan potongan harga 150.000. Kita coba masukkan new 15. Lalu sudah terpotong, terlihat di bawah dari 1,5 juta menjadi 1,3 jutaan. Lalu kita bisa memilih untuk special instruction di sini. Misalnya contohnya kita ingin mengatakan kepada kurir gitu ya, kalau untuk menaruh barang di depan pintu saja, di depan pintu apartemen seperti itu. Let's say kita tulis di depan pintu. Lalu setelah itu kita klik next, lalu kita bisa setelah itu check out. Kita masukkan dulu alamatnya. Alamat di sini kita put alamat baru untuk memilih untuk nomor, provinsi, kota dan lain-lain. Let's say kita update untuk Jakarta, untuk kotanya Jakarta Pusat. Lalu untuk regionnya kita ambil contoh untuk Sawah Besar, lalu kode posnya kita pilih juga. Setelah itu kita masukkan alamat komplit kita, misalnya di Jalan Raja Wali. Lalu kita klik next. Setelah sudah di put alamatnya, lalu kita bisa langsung check out saja. Kita memilih mode shipping ya.
let's say mode shippingnya bisa menggunakan beberapa seperti yang sudah dijelaskan, misalnya untuk menggunakan saya pilih untuk JNE, lalu kita bisa check out. Ya, lalu kita bisa untuk menggunakan payment dan lain-lain, kita ada banyak ya, bisa credit card, bisa virtual account Bank Mandiri, BCA, Permata, BNI, dan juga kita punya e-wallet, OVO, Dana, GoPay, link aja, dan ada bisa juga menggunakan retail store melalui Alfamart. Lalu pilih salah satu dan kita akan make payment. Kurang lebih seperti itu sih penjelasan untuk melakukan registrasi, lalu pembelian, lalu memasukkan nomor promo code dan lain-lainnya dari end to end. Oke, kalau gitu cukup jelas ya. Terima kasih banyak Pak Benny Tanawi selaku Operation Thank you. Director of Ayuga Indonesia untuk penjelasannya. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Pak Benny. Terima kasih banyak. Untuk rekan-rekan semua yang ada di area venue dan juga yang ada di rumah, saya kasih waktu 3 menit untuk registrasi yang belum. Kelamaan deh, 1 menit karena pasti tadi sambil registrasi juga kan sebenarnya. Karena sesaat lagi saya akan announce ada 3 produk dengan harga 5 juta dan 1 juta. Siapa cepat dia dapat bisa mendapatkan produk-produk tersebut hanya dengan harga Rp1.000 saja. Wow, luar biasa sekali kan? Cuman Rp1.000 dari 5 juta dan 1 juta. Nah, standby di aplikasinya Ayuga sekarang juga buat rekan-rekan yang ada di venue sudah buka aplikasinya. Saya mau ikutan tapi nggak bisa, sayang banget ya. Ini jadi hanya terbatas untuk rekan-rekan yang beruntung hari ini berkesempatan bisa hadir di acara Grand Launching Ayuga di Indonesia hari ini. Dan 3 produknya ada apa saja, jadi kan langsung searching ya. Ini saya juga sambil buka aplikasi Ayuga. Jadi rekan-rekan semua bisa langsung lihat seperti apa detail-detail masing-masing produk. Tapi kan masih produk-produk umum ya, belum tahu 3 produk apa saja yang akan menjadi Rp1.000. Langsung aja nih kita akan announce untuk Anda rekan-rekan media yang hadir hari ini. Yang pertama, jadi bisa langsung search ya. Nanti ada dibantu dengan grafis. Yang pertama adalah Octagon Non-Stick Frying Pan with Lid. Jadi kalian bisa langsung searching Octagon Non-Stick Frying Pan with Lid. Itu kalian bisa dapatkan, wow kayaknya ini lebih murah lagi. Rp1.000 saja, langsung aja di search. Kemudian seperti yang tadi sudah didemokan oleh Pak Benny, kalian bisa langsung add to cart, kemudian cepet-cepetan check out. Jadi makanya pasti tadi kalian sudah registrasi semuanya. Bahkan di handphone saya harganya cuman segini, cuman 830. Gimana? Yang di venue sudah berhasil coba untuk di add to cart? Masuk ke dalam keranjang, mungkin dibantu oleh grafis ya, tulisannya seperti apa. Tapi kalau misalkan Anda tulis Octagon aja itu udah keluar biasanya di beberapa nama di situ. Luar biasa banget. Jadi semua produk yang harganya 5 juta dan juga 1 juta, ada 3 produk, ini baru produk pertama. Menjadi Rp1.000, bahkan ini 830 loh, diskon lagi 17%, luar biasa. Oke, saya kasih waktu beberapa detik mendatang sebelum saya lanjut ke produk berikutnya yang akan berubah harganya menjadi Rp1.000. Berikutnya ada produk yang akan menjadi Rp1.000, itu ada aluminium alloy frame luggage. Aluminium alloy frame luggage itu menjadi Rp1.000. Wow, luar biasa loh. Dari 5 juta jadi Rp1.000. Langsung aja buat rekan-rekan yang ada di rumah ataupun yang ada di venue bisa langsung di add to cart, kemudian langsung masukin voucher gift cardnya tadi atau gift redeemnya yang harus dimasukkan ke dalam aplikasi. Kemudian langsung di check out sekarang juga.
ya. Dan untuk informasi, untuk barang-barang yang pecah belah, kalian bisa, atau mungkin barang-barang yang berat, kalian bisa pilih yang pengirimannya instan atau same day saja ya. Karena kalau nggak salah ini free ongkir, jadi silahkan untuk di-redeem juga gift vouchernya untuk bisa mendapatkan free ongkir. Itu baru 2 produk. Satu produk terakhir, ini seru banget ya, kayak lagi ada flash sale. Terakhir, ini aku searching dulu, sayangnya nggak boleh ikutan, jadi nggak bisa dapat harga 1.000 juga nih. Satu produk lagi yang akan menjadi Rp1.000 adalah, silakan di searching, ada di grafis yang ada di layar Anda, dan yang ada di sini Precision Clean Sonic Electric Toothbrush. Precision Clean Sonic Electric Toothbrush itu menjadi Rp1.000. Wow, bahkan 830 perak. Langsung aja di check out sekarang juga di add to cart. Kemudian, jadi memang kalau misalnya rekan-rekan semua udah registrasi di awal, udah masukin shipping address semua di awal. Jadi pas udah di add to cart, langsung check out, udah langsung dapat tuh harga Rp1.000. Lumayan banget kan untuk produk-produk dengan harga 5 juta dan juga Rp1 juta. Kalian bisa dapatkan menjadi Rp1.000 saja. Oke, hopefully semuanya yang sudah berhasil check out, saya ucapkan selamat bisa mendapatkan produk dari Ayuga yang awal 5 juta dan juga 1 juta menjadi Rp1.000 saja. Dan terima kasih sekali lagi untuk Ayuga Indonesia yang sudah hadir di Indonesia hari ini, luar biasa. Saya benar-benar kagum banget karena Ayuga ini sebagai e-commerce pertama justru yang berani untuk memberikan detail harga. Jadi kalau misalkan tadi lihat di aplikasi, kalian scroll ke bawah, kalian bisa lihat tuh detail-detail harganya, raw cost materialnya seperti apa, berapa harganya, kalian bisa lihat, dan berapa harga jualnya. Karena buat apa harga mahal tapi kualitas biasa aja, atau kalian bisa dapetin kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Ya cuma di Ayuga aja. That's why pastiin kalian semua informasikan ke semuanya bahwa Ayuga saat ini sudah hadir di Indonesia, memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia melalui aplikasi yang dapat di-download di App Store dan juga Play Store, serta bisa juga diakses melalui website Ayuga. Serta tunggu kejutan-kejutan lainnya dari Ayuga, salah satunya tadi sudah sempat disampaikan offline store di mana. Follow dulu ayuga.id di Instagram untuk informasi-informasi lebih lanjut. Dan ingat, mulai hari ini 12 Agustus sampai 22 Agustus ada promo HUT RI berupa diskon 17% untuk setiap user yang melakukan transaksi pembelian pertama. Juga ada promo, yaitu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Beni kalau ada cashback Rp150.000. Jadi kenapa harus bayar mahal untuk mendapatkan kualitas yang baik? Sekali lagi untuk menutup acara, mungkin terakhir kita akan ada foto session terakhir dengan para speakers. Saya mau undang sekali lagi Pak Edward, Pak William, dan juga Kak Cathy Sharon untuk bisa berada di area letterbox. Mungkin bisa dibantu untuk agak digeser sofanya sebentar, biar lebih clean untuk foto session terakhir sebelum nantinya saya tutup acara kita hari ini. Ya, aman lah ya, aman blockingannya? Ya biar gak ketutup letterboxnya ya. Oke, cukup? Berikutnya rekan-rekan media silahkan, angle-nya mau dari mana? Diatur, oke, agak nyamping. Biar letterbox-nya gak ketutupan, benar. Silahkan. HP-nya Kak Cathy mati, boleh nyalakan? Boleh buka homepage-nya Ayuga.
belum, ya sabar, tenang. Pak William mati, Pak William boleh ditarik dulu. Iya. Mau senyum nggak kelihatan, jadi hanya bisa dilihat senyumannya dari mata ya, mata yang berbicara. Jadi sekali lagi saat ini Ayuga sudah bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui aplikasi di Play Store dan juga App Store. Dan juga bisa diakses melalui website ya. Untuk informasi-informasi lainnya kalian bisa juga cek dan follow sosial media Ayuga. Oke, ada tambahan di sebelah sini, mau di screen ini. Oke, Pak William, Pak Edward, dan juga Kak Kedi ada pergeseran sedikit di sebelah sini. Aplikasi, boleh dibantu, tapi itu harus ini kayaknya deh. Harus kelihatan, harus pakai smartphone. Ini aja ya, biar lebih clean ya. Oh, sambil ngobrol. Oke. Ala-ala lagi lihat mungkin Kak Kedi dan Pak Edward. Oh, ini lagi buka loh aplikasi Ayuga. Wah, keren banget. Ada harganya semuanya kelihatan. Oke. Dan itu dia tadi. Ini ada hand sanitizer ya. Saya kantongin dulu. Terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan media yang sudah menyaksikan dan mengikuti press conference virtual ini. Saya doakan semuanya tetap dalam keadaan sehat, semuanya berhati-hati, tetap ikuti dan patuhi protokol kesehatan. Dan tentu saja dengan adanya Ayuga bisa menjadi pilihan yang bijak untuk Anda memilih produk-produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau pastinya. Dan juga pastiin diinformasikan kalau ada promo spesial di HUT RI, diskon 17%, dan juga ada cashback 150.000 untuk pengguna pertama atau pembeli pertama. Dan juga pastiin kalian follow Instagram @ayuga.id. Akhir kata saya pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk Ayuga. Selamat untuk peluncuran Ayuga di Indonesia. Saya Grace Tania. Pamit undur diri. Stay safe and stay healthy. Bye. Okay, thank Ayuga! Get your travel luggage, eye mask, and neck pillow at ayuga.id. Get your bed linen, furniture, home decor at ayuga.id. Get your pots and pans, utensils, and food storage at ayuga.id. Get all these and more at ayuga.id. Ayuga! Get your travel luggage, eye mask, and neck pillow at ayuga.id. Get your bed linen, furniture, home decor at ayuga.id. Get your pots and pans, utensils, and food storage at ayuga.id. Get all these and more at ayuga.id.